Renungan Harian Katolik, Jumat 12 Juli 2024. Cerdik dan tulus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius bab 10 ayat 16. Saudara-saudara, di Indonesia jumlah umat Kristiani tidak terlalu besar. Soal jumlah memang tidak merisaukan kita, tetapi kita prihatin dengan aneka kasus seperti perusakan paksa rumah ibadat dalam kurung gereja. Bukan rahasia lagi, pembangunan rumah ibadat juga tidak mudah. Kita semakin prihatin karena alasan atas semua tindakan itu tidak pernah jelas dan terkesan dibuat-buat. Injil hari ini kiranya memberi kita semangat untuk menghadapi semua itu. Apa yang disampaikan Injil hari ini berhubungan langsung dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kata-kata yang terasa pedas, tapi kalau dipikir memang demikian adanya. Dalam situasi yang berbahaya itu, apa yang harus dibuat? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya, kita tidak boleh menyerah pada keadaan dan tidak punya harapan atau usaha sama sekali. Kita perlu berpikir positif dan cerdas. Yesus mengutus para murid dan kita semua ke tengah-tengah dunia yang penuh tantangan. Ia menggambarkan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah hewan lemah lembut di tengah serigala yang garang dan siap menerkam mangsanya. Para murid ditempatkan di tengah dunia berbahaya. Bahkan dengan gamblang diingatkan akan dicambuk oleh para majelis agama, digiring ke hadapan para penguasa, dibenci dan dianiaya. Karena itu, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, serta selalu tenang, tidak khawatir karena nanti semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Menjadi murid Yesus tidaklah gampang. Ada banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Tantangan kita pada masa kini bukan hanya berasal dari mereka yang terang-terangan menolak Yesus yang kita imani, tetapi juga berasal dari orang-orang terdekat kita yang telah digambarkan oleh Yesus sendiri. Namun, Yesus telah memperlihatkan kepada kita bahwa hal itu bukanlah suatu alasan untuk meninggalkan Yesus. Justru dalam segala kesulitan itu kita diajak oleh Yesus untuk menghadapi semua jenis tantangan dengan penuh kesetiaan kepada tugas perutusan kita sebagai murid Yesus. Murid yang diutus dan kita diharapkan bijaksana memahami kehendak Tuhan ini. Sebagaimana ditulis Nabi Hosea, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Hosea bab 14 ayat 10. Kebijaksanaan dan pemahaman ini kiranya
membuat kita sanggup bertahan sampai kesudahan. Kita taat dan setia bukan karena spekulasi, melainkan karena bijaksana sebagai orang benar. Pewartaan cinta kasih harus jalan terus dimanapun dan kapanpun. Kesukaran membangun tempat ibadat, penutupan paksa tempat ibadat, dan sebagainya tidak boleh menghalangi kita untuk berbuat baik. Sebaliknya, hendaknya mendorong kita untuk semakin aktif berdialog dengan saudara-saudari yang beragama lain. Dialog itu akan mendewasakan, mengokohkan, dan menguatkan kita. Dalam semua itu, yang penting adalah hati yang tulus. Semua orang senang dengan ketulusan, bukan kebohongan. Kebaikan memang harus diupayakan dengan cerdik. Pengikut Yesus di zaman sekarang ini hendaknya semakin kritis terhadap musuh yang ingin menjauhkan kita dari tugas kemuritan. Musuh itu dapat berarti godaan dari dalam diri sendiri untuk ikut arus zaman, dapat juga godaan untuk cari gampang dengan ikut pada kelompok kuat. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk setia kepadamu ketika kesulitan, hambatan, dan tantangan menghadang kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.